Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini selalu mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini kisahnya adalah tentang Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Kala itu Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tidak biasa. Namun Jibril terlihat berbeda. Raut wajahnya tidak biasa. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, mengapa aku melihat kau berubah wajah? Muka kamu beda gak kayak biasanya?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyelaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Jibril, jelaskan kepadaku sifat jahanam." Jawabnya, "Iya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun hingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam. Lalu menjadi hitam gelap dan tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu pergelangan rantai yang disebut dalam Al-Quran diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bumi yang ketujuh. Insya Allah. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu. Jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Berdasarkan hadis qudsi, bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tidak dapat bertahan dengan panasnya terik matahari? Tahukah kamu bahwa neraka jahanam itu mempunyai 7 tingkat? Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung, dan setiap kampung mempunyai 70.000 bilik, dan setiap bilik mempunyai 70.000 kotak, dan setiap kotak mempunyai 70.000 batang pohon zakum. Di bawah setiap pohon zakum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawahnya setiap pohon zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Api yang sekarang kini yang digunakan manusia untuk membakar, untuk masak, hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Quran surat
Al-Furqan ayat 11. Dan apabila mereka dilamparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Surat Al-Mulk ayat 7. Air di Jahanam adalah hamim, air panas yang melenggegam, mendidih berumpul gitu. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas. Sedang naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Quran surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 40. Kemudian Rasulullah SAW meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka itu. Pintu pertama dinamakan Hawiyah. Arti harfiahnya adalah jurang yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu kedua dinamakan Jahim yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Dan pintu ketiga dinamakan Sakor yang diperuntukkan bagi kaum Sobiin atau penyembah api. Dan pintu keempat dinamakan Labo, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutoma, yang artinya menghancurkan hingga berkeping-keping. Untuk siapa? Diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Dan pintu keenam dinamakan Sa'ir, artinya adalah api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana dengan pintu ketujuh? Sejenak malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Tetapi Rasulullah terus mendesak, merayu Jibril, sehingga akhirnya malaikat Jibril mengatakan, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata tobat. Mendengar penjelasan yang mengejutkan itu, Rasulullah SAW pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya hingga sadar kembali. Dan sesudah sadar, beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawabnya, "Iya, yaitu orang yang berdosa besar dari umat." Nabi Muhammad SAW lalu menangis. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau banyak merenung. Dan ketika sholat pun beliau menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Betapa cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Beliau tidak mau umatnya masuk neraka. Oleh karena itu, teman-teman, mengingatkan diri sendiri untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu melaksanakan ketaatan. Salat 5 waktunya jangan pernah tinggalkan. Lakukan dengan sebaik-baiknya salat di awal waktu. Untuk laki-laki, salat berjamaah di masjid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.